Jika dihukum mati, Sambo akan bongkar rahasia Polri. Rasmus Paludan janji bakar Al-Quran setiap Jumat. Tema phishing terbaru, APK undangan nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Fikardo mengucapkan selamat menyaksikan forum hari ini. Silahkan follow, like, subscribe, and comment. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah forum hari ini. Lagi-lagi Sambo, mantan Kadif Propam Polri ini dikabarkan akan bongkar rahasia Polri jika dirinya dihukum mati. Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengaku memperoleh informasi bahwa ada pihak yang berusaha melakukan lobby agar Ferdy Sambo, terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, dapat dihukum ringan. Soalnya, jika Sambo sampai dihukum berat, apalagi dihukum mati, maka dia akan merasa sendirian dan merasa tak ada sejawat yang membelanya. Dan itulah yang ditakutkan para petinggi polisi itu. Musababnya, Sambo menyimpan banyak rahasia. Sehingga jika ia merasa terbuang dan meradang, bukan tidak mungkin dia akan membongkar semua bobrok para petinggi polisi. Sugeng lalu menyampaikan indikasi bahwa Sambo bisa saja membongkar informasi rahasia Polri, yaitu tentang beredarnya surat laporan hasil penyelidikan LHP yang ditujukan kepada Kapolri saat Sambo masih menjabat Kepala Divisi Propam Polri. Surat itu terkait kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Ferdy Sambo membenarkan surat itu. Bahkan terdakwa lainnya, Hendra Kurniawan, juga tak menampik surat itu ketika dikonfirmasi dalam pengadilan. Tetapi seminggu kemudian, Hendra mengatakan tidak berwenang untuk mengonfirmasi surat itu. Nah, pengakuan tidak berwenang inilah bisa diduga terjadi pembicaraan rahasia. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup. Hukuman ini dinilai setimpal karena perbuatannya yang mengakibatkan nyawa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat hilang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Baru 3 bulan bebas, mantan wali kota Blitar Samanhudi Anwar akan kembali masuk jeruji besi. Dia diduga terlibat dalam aksi perampokan di rumah dinas wali kota Blitar, Santoso. Mantan wali kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar, diduga terlibat perampokan rumah dinas wali kota Blitar, Santoso pada Sabtu dini hari 12 Desember 2022 lalu. Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Tony Hermanto, lewat konferensi pers yang digelar pada Jumat sore 27 Januari 2023 di Polda Jawa Timur mengungkapkan dugaan ini berdasarkan pendalaman terhadap 3 tersangka dan barang bukti yang dikumpulkan polisi. Peran Samanhudi terungkap setelah polisi menangkap 3 dari 5 pelaku, yakni NT, AJ, dan AS atau ASN pada Kamis 11 Januari lalu. Samanhudi bertemu dengan NT saat berada di Lapas Sragen, Jawa Tengah pada periode Agustus 2020 hingga Februari 2021 saat dia menjalani pembinaan terkait perkara suap pembangunan gedung SMP. Samanhudi kemudian menyuruh NT untuk merampok rumah dinas wali kota Blitar, Santoso. NT bersama 4 orang kawannya melancarkan aksinya pada Desember 2022 lalu berbekal informasi keberadaan tempat penyimpanan uang di rumah dinas Santoso dari Samanhudi. Samanhudi juga memberikan informasi mengenai waktu yang baik untuk beraksi. Samanhudi diamankan saat sedang berolahraga di sebuah tempat olahraga di Blitar bersama barang bukti berupa dokumen. Dia digelandang ke Polda Jawa Timur dan dicecar 56 pertanyaan oleh penyidik seputar perannya dalam aksi perampokan tersebut. Setelah diperiksa penyidik, mantan wali kota Blitar ini kemudian ditahan di rumah tahanan Sidoarjo, Jawa Timur.
Saman Hudi dijerat pasal 365 junto pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hujan deras mengguyur Manado, Sulawesi Utara mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor ini juga memakan korban jiwa. Banjir dan tanah longsor terjadi di Manado, Sulawesi Utara, menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 1 orang meninggal akibat banjir, dan 4 orang lainnya meninggal akibat longsor. Bukan hanya itu, 400 rumah yang tersebar di 34 desa dan 9 kecamatan terendam banjir yang terjadi sejak Jumat 27 Januari 2023. Banjir dengan tinggi air muka yang antara 80-300 cm itu berdampak pada 3.000-an kepala keluarga. Sementara itu peristiwa tanah longsor juga berdampak pada 63 kepala keluarga dan terbagi di beberapa titik yang tersebar di 22 desa dan 7 kecamatan. Rumah rusak ada sebanyak 53 unit termasuk 1 tempat ibadah. Saat ini ada 1000-an warga yang harus mengungsi di sejumlah titik pengungsian, yakni di Kecamatan Tikala, Paal 2, Tuminting, dan Wenang. Pemerintah Kota Manado juga telah menetapkan status keadaan darurat tertanggal 27 Januari 2023. Saat ini, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto juga sudah berada di Manado untuk memantau langsung penanganan bencana yang terjadi. Sejumlah bantuan juga telah diberikan, yakni untuk Kota Manado sebesar 500 juta dan logistik senilai 250 juta rupiah. Pemerintah gelontorkan dana sebesar 500 triliun rupiah. Dana ini mulanya untuk penanganan kemiskinan, namun ternyata habis untuk perjalanan dinas. Ada yang anomali dari berita pemerintahan hari-hari ini. Jika sebelumnya Mendagri Tito Karnavian meminta agar aparat hukum jangan terlalu banyak mengusut kasus kepala daerah, sehingga membuat banyak kepala daerah takut menggunakan anggaran, mungkin Kemendagri kita tidak tahu jika birokrasi kita ternyata paling jago dalam menghabiskan anggaran. Bayangkan, pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai 500 triliun rupiah untuk penanganan kemiskinan. Dan ternyata dana itu habis untuk mempelajari masalah kemiskinan, yaitu berupa perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel. Inilah yang dikeluhkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada Jumat 27 Januari 2023. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai 500 triliun, tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit. Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian atau lembaga terkait sibuk melakukan studi banding. Mereka terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan. Maka digitalisasi harapan saya oleh kita semua tidak hanya bagus dipaparkan, tidak hanya bagus dipidatokan oleh para pemimpin oleh kita semua, tapi kita praktekkan. Salah satunya adalah supaya anggaran kita tidak habis di perjalanan dinas. Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan RB bikin seminar, kami sudah buka layanan seperti ini. Karena itu, Kemenpan RB pun meminta kementerian dan lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran agar uang rakyat tidak digunakan untuk foya-foya. Misalnya, untuk rapat cukuplah dilakukan secara online. Dan tidak harus keseringan menggunakan konsultan, apalagi rapat di hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran. Termasuk, mereka juga tak perlu sering-sering datang ke Jakarta. Kalau ingin berkonsultasi, cukup dengan telepon atau mengikuti Zoom seminar. Ekstremis sayap kanan Denmark, Rasmus Paludan, kembali bakar Al-Quran. Kali ini, dia juga berjanji akan bakar Al-Quran setiap Jumat. Rasmus Paludan kembali membuat ulah dengan membakar Al-Quran pada Jumat 27 Januari 2023. Ekstremis sayap kanan Denmark ini membakar Al-Quran di depan masjid dekat kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark. Dalam aksinya kali ini, Rasmus Paludan mengatakan, begitu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengizinkan Swedia bergabung dengan NATO, dirinya berjanji tidak akan membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Turki. Namun jika tidak, dia akan membakar Al-Quran setiap Jumat pukul 14 waktu setempat.
and also that if he keeps on provocating and keeps on misbehaving, then we will be forced to show our disgust for Islam every Friday at 2 o'clock until he lets NATO accept Sweden as a member. Sebelumnya, Paludan sempat membakar Al-Quran dalam aksi demo anti-Turki di dekat Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia pada Sabtu 21 Januari lalu. Aksi kontroversialnya ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, terkhusus negara-negara Muslim seperti Afghanistan, Irak, Pakistan, Suriah, dan Yaman. Indonesia juga mengutuk keras pembakaran Al-Quran ini. Belum kapok, para penipu pembobol rekening punya tema lain untuk melancarkan aksinya. Kali ini bertema undangan pernikahan online. Tak habis akal, para penipu pembobol mobile banking kini melancarkan aksinya lewat APK surat undangan pernikahan. Modus penipuan ini tetap memiliki konsep yang sama dengan modus penipuan online lainnya, yakni mengirim link dengan mengandung aplikasi dengan format APK atau Android Package Kit lewat WhatsApp. Undangan yang dikirim tidak menampilkan rincian undangan, namun mengarahkan untuk menginstal aplikasi tersebut. Jika diinstal, aplikasi tersebut akan mencuri data pribadi yang ada di perangkat korban. Para pelaku kebanyakan menargetkan mobile banking serta dompet digital korban seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan lainnya untuk dibobol. Modus penipuan seperti ini dinamakan phishing, yaitu pelaku menipu korban menggunakan akun, link, atau aplikasi palsu untuk mendapatkan data-data pribadi dari korban. Setelah data tersebut didapatkan, mereka akan menggunakannya untuk mengakses akun pribadi korban seperti email, akun media sosial, dan juga mobile banking atau dompet digital. Sebelumnya, 13 orang komplotan penipu yang menguras 493 rekening nasabah bank secara online ditangkap Barreskrim Polri. Aksi mereka mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ajukan perpanjangan masa penahanan Sambo CS hingga 30 hari ke depan. Hal ini lantaran pemeriksaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J belum juga usai. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Verdi Sambo CS. Hal ini terkait dengan masa penahanan mereka yang akan habis pada 6 Februari 2023 mendatang. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, pada Sabtu 28 Januari mengatakan permohonan perpanjangan masa penahanan untuk 30 hari ke depan terhitung sejak 7 Februari telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Suratnya sudah kita terima. Perpanjangan yang pertama 30 hari diberikan, itu dari tanggal 8 Januari 2023 sampai tanggal 6 Februari 2023. Nah, apabila nanti di dalam perpanjangan yang pertama sampai tanggal 6 Februari 2023 pemeriksaan belum selesai, maka Pengadilan Negeri Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan akan mengajukan perpanjangan 30 hari yang kedua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memperpanjang masa penahanan Verdi Sambo CS karena pemeriksaan pada kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat belum rampung. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1, ayat 2, ayat 3b, dan ayat 6 KUHP. Wakil Cina Shi Yuqi akhirnya tumbang. Lewat pukulan mematikan, Jonathan Christie amankan tiket menuju final Indonesia Master 2023. Jonathan Christie lolos ke babak final Indonesia Master 2023 setelah memenangkan laga semifinal. Laga semifinal Indonesia Master 2023 ini digelar di Istora Senayan pada Sabtu 28 Januari. Jojo menumbangkan wakil Cina, Shi Yuqi, lewat duel 3 game selama 1 jam 13 menit. Game pertama dipegang oleh Jonathan dengan keunggulan 21-13.
Game kedua dikendalikan oleh Shiyuki dengan 21-15. Di game penentuan, Jonathan melancarkan pukulan mematikan yang menjadikannya pemenang dengan skor 21-19. Final Indonesia Master 2023 ini akan diselenggarakan pada Minggu 29 Januari 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.